Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Selamat pagi, semangat selalu. Tak lupa kita selalu memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas ridha dan rahmatnya dan izinnya kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, untuk kali ini memang Bu Ita tidak saya munculkan profil wajahnya, hanya suara saja biar kamu fokus ke materi. Hari ini adalah pelajaran IPA hingga jam 8 sampai jam 9 nanti kita belajar IPA. Untuk materi kali ini mengenai kelanjutan kemarin. Kalau kemarin adalah gerak pada benda, yaitu GLBB dan GLBB. Sekarang kita masuk pada gerak makhluk hidup. Nah, jadi semua gerak, semua sistem gerak pada makhluk hidup akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Sebelumnya perlu saya ingatkan bagi mereka yang belum mengumpulkan tugas, segera mengumpulkan. Baik itu tugas latihan yang pertama, yaitu mengenai hukum Newton 1, 2, 3 beserta contohnya, dan yang mengikuti Google Form masih saya tunggu ya. Kalau bisa diusahakan paling lambat hari ini ya anak-anakku. Baiklah, pengantar sudah saya sampaikan, sedemikian rupa kita masuk ke sistem gerak pada makhluk hidup. Makhluk hidup itu salah satu cirinya adalah bergerak. Ya. Nah, makhluk hidup itu bisa bergerak karena ada suatu sistem. Nah, sistem gerak pada makhluk hidup disusun atas 3 komponen penting. Jadi yang berperan dalam suatu sistem gerak pada makhluk itu ada 3, yaitu rangka atau biasa disebut tulang, kemudian sendi, dan yang ketiga adalah otot. Rangka atau tulang, kalian tentu tahu ya, tulangmu itu yang mana, rangkamu yang mana. Nah, rangka ini merupakan alat gerak pasif. Maksudnya alat gerak pasif itu dia tidak bisa bergerak bila tidak bekerja sama dengan yang bawah itu, yang komponen yang ketiga, yaitu yang otot. Nah, maka dari itu dia dikatakan sebagai alat gerak yang pasif. Ya. Yang kedua adalah sendi. Sendi adalah tempat bertemunya 2 tulang atau lebih. Dan dengan adanya sendi ini, maka antar tulang itu bisa bergerak. Coba kamu gerakkan meremas-remas tangan lah. Ini karena apa? Adanya persendian di antara ruas-ruas jarimu. Bisa geleng-geleng kepala, ini juga ada persendian antara tulang leher dengan tulang kepala. Ya, seperti itu. Lah, yang terakhir adalah otot. Lah, ini yang pasangannya tadi yang saya sebutkan, rangka atau tulang. Otot merupakan alat gerak aktif yang melekat pada tulang atau rangka. Jadi antara rangka dan otot itu adalah satu kesatuan. Otot tanpa tulang juga istilahnya menakutkan ya. Ada kayak benang, otot kan seperti kayak benang ya, bergerak sendiri kan enggak lucu ya, malah ngedeni ya. Tapi kalau dia melekat pada rangka, maka dia akan menjadi suatu sistem gerak yang fleksibel, ya, sesuai kebutuhan untuk apa saja ya, seperti itu. Kemudian itu adalah saya kasih contoh sedikit banyak kurang lebih tulang, ya, yang background biru itu contoh tulang atau rangka. Salah satu contoh saja. Kemudian otot, lah itu kurang lebih seperti itu bentuknya otot. Nanti otot ada 3 macam ya nanti. Nanti kita pelajari selanjutnya. Nah, yang sebelah kanan sendiri itu adalah, yang di hadapan kanan itu adalah macam-macam persendian. Jadi organ tubuh kita itu kan tidak sama geraknya. Ada yang hanya 1 arah, 2 arah, menyeluruh dan sebagainya. Nanti kita pelajari mengenai yang di materi macam-macam sendi. Nah, jadi itu adalah gambaran kira-kira seperti itulah yang namanya rangka, seperti itu yang namanya sendi dan otot. Ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi rangka atau tulang pada tubuh manusia. Kenapa toh harus ada tulang? Kenapa harus ada rangka? Tulang membentuk rangka.
Kenapa harus ada? Lah itu salah satunya nomor 1, sebagai alat gerak pasif karena rangka tidak dapat melakukan pergerakannya sendiri. Kedua, pembentuk dan penegak tubuh. Rangka tubuh manusia tersusun atas 206 tulang yang saling berhubungan. Kalau tidak percaya kamu hitung ya nanti tulangmu itu. Atau kamu browsing gambar tulang tengkorak manusia, lah itu kamu hitung ya. Bayangkan kalau di wajahmu itu tidak ada tulangnya, seperti apa? Nah, seperti hanya bongkahan daging. Jadi tidak ada bentuk lancipnya, tidak ada bentuk agak masuk tempatnya mata, tulisan dahinya tidak menonjol. Nah, itu bayangkan kan hanya seperti kayak daging ya, nauzubillah min dzalik, seperti itu. Jadi maka dia dikatakan sebagai pembentuk ya, seperti itu. Kalau penegak jelas. Kalau tidak ada tulang, bayangkan kakimu saja. Kalau bayangkan tidak ada tulang betis dan tulang kering. Nah, tulang telapak kaki, tulang belakang, bayangkan kan juga hanya seperti kayak daging ya, tidak akan bisa tegak. Yang ketiga maaf, tempat melekatnya otot ya, karena ini tadi ya saya sebutkan tadi dia saling berkaitan antara rangka dan otot, menempel pada tulang karena dia merupakan alat gerak aktif. Jadi bersatu dengan tulang baru bisa melakukan pergerakan dalam tubuh. Yang keempat adalah pelindung bagian tubuh yang penting. Ada beberapa tulang yang memang dibentuk, diletakkan untuk melindungi organ dalam. Contohnya aja tulang rusuk. Tulang rusuk ini sebenarnya pelindung dari jantung, paru-paru. Nah, seperti itu. Dia pelindung bagian dalam. Makanya terkadang ada orang itu misalkan ada satu kasus kecelakaan, tulang rusuknya tulang rusuknya patah, nusuk paru-paru lah. Itu berarti memang dia letaknya tuh di atasnya, di atasnya, di luarnya paru-paru dan jantung. Salah satunya itu sebagai pelindungnya. Kecuali kalau benturannya keras memang mungkin bisa menyebabkan patah. Tapi kalau enggak, benturannya begitu keras ya saya kira tidak sampai patah dan menjadi bumerang pada paru-paru dan jantung. Untuk yang kelima adalah tempat pembentukan saudara merah. Jadi saudara merah itu salah satu tempatnya terbentuk pada tulang. Makanya kalau kamu misalkan ya kita ambil contoh di tulang ayam. Makanya tulang ayam itu kalau kamu pernah membuka atau memecah atau memakan itu kan ada warna merah, itu darahnya. Nah, begitu juga pada manusia. Kenapa berisi merah? Karena memang dia salah satu tempat untuk pembentukan sel darah merah atau biasa disebut istilah biologi adalah eritrosit. Seperti itu. Kemudian kita masuk dalam tubuh manusia itu tulangnya macam-macam. Ada nanti bisa berdasarkan bentuknya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan letaknya atau pergerakannya. Kita bahas dulu yang berdasarkan bentuknya. Untuk berdasarkan bentuknya dia ada 4, yaitu ada tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Nah, tulang pipa kira-kira itu gambaran yang di bawah itu yang sebelah kiri. Itu kan kalian bayangkan pipa itu kan bulat lonjong, agak berongga tengah toh. Ya, makanya dia jenisnya adalah berbentuk tabung, berongga dan memanjang. Itu adalah bentuk tulang pipa. Nanti bisa kalian cari kira-kira dalam tubuhku tuh tulang pipa tuh yang model apa kira-kira. Ya, yang modelnya yang seperti tabung atau paralon ya, kalau kalian tahu paralon. Paralon untuk air itu ya. Kemudian ada tulang pipih, yang pipih kan jelas gepeng ya, kayak triplek gitu loh. Ya, berbentuk lempengan pipih dan lebar. Itu saya kasih contoh persegi itu. Kemudian yang ketiga adalah tulang pendek, yang namanya pendek berarti kan ukurannya kecil-kecil ya, berbentuk seperti kubus atau bulat tapi kecil ya. Saya kasih contoh seperti itu. Yang terakhir adalah tulang tak beraturan, merupakan tulang gabungan dari berbagai bentuk tulang. Jadi ada beberapa nanti bagian tubuh itu digerakkan dari berbagai bentuk tulang. Ada yang bulat, campur lonjong, campur pendek, campur pipa, campur kecil, dan sebagainya. Itu adalah macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Dan nanti akan ada contoh tulang pipa itu contohnya gimana nanti
kita pelajari selanjutnya. Atau saya akan contoh tulang pipa, contohnya di pergelangan tangan ini. Ya, tulang hasta dan pengumpil di dalam ini lah ya. Lengan tanganmu itu. Pipi itu bisa belikat. Belikat itu istilah kayak entong-entong itu ya, belikat itu. Eneng Jawa empek-empek apa itu loh ya. Kemudian tulang pendek jelas. Kalau kamu perhatikan di jari jemarimu kan ada ruas-ruas lah. Itu setiap ruas itu ada tulang. Lah, tiap ruas itu nanti kenapa dia bisa membengkok, meremas, itu karena ada nanti persendian. Jadi tulang ruas-ruas ini ada termasuk tulang pendek yang disambung dengan persendian. Tulang tak beraturan itu macam-macam, ada di ini leher ini ada yang pendek, ada yang bentuknya tulang belakang itu nanti akan saya kasih gambar itu di selanjutnya, nanti lembar selanjutnya. Nah ini tulang pipa terdapat pada tulang lengan atas, tulang hasta, pengumpil, telapak tangan, tulang ruas jari, tangan, dan lain-lain. Ruas jari loh ya. Kemudian tulang pipih, penyusun tengkorak, wajah, dada, tulang rusuk, dan tulang belikat yang saya sebutkan tadi. Tulang dada itu pada tulang rusuk tadi ya, yang nanti ada gambarnya nanti tulang tengkorak. Tulang pendek dapat pada pergelangan tangan, pergelangan kaki, tempurung lutut, ruas-ruas tulang belakang. Kalau kamu pernah mengikuti Idul Adha dan kamu seksi penyembelihan atau pemotongan, itu kan ada tulang belakang yang memanjang, itu dipotong seperti itu, hampir sama, cuma ukurannya beda. Kemudian yang terakhir tulang ini tersusun, yang terakhir adalah tulang tak beraturan, tersusun dari spons, ya, dihubungi dengan peristoium, ya, seperti itu. Selanjutnya, macam-macam tulang berdasarkan sifatnya, itu ada 2, tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan itu biasa disebut dengan kartilago. Dia tersusun atas sel yang elastis, jadi dia tuh lentur tulangnya itu, karena kandungan kalsiumnya sedikit, karbonatnya dan kalsium fosfatnya juga sedikit. Ya, seperti itu. Kemudian makanya dia dikatakan tulang rawan, itu dia tidak mudah patah. Contohnya pada telinga, ya, daun telinga itu ada tulangnya, tapi dia tulang rawan, makanya dia elastis, tidak mudah patah, ya, tipis, ya, seperti itu. Ini seiring yang pertama ada juga waktu bayi itu di ubun-ubunmu tuh ada tulangnya, tapi dia masih rawan, tapi seiring bertambahnya umur dia akan mengeras, seperti itu. Yang kedua tulang keras atau biasa disebut dengan osteon. Dia keras, mudah patah karena kandungan metrik kalsium protein itu banyak. Cuma kolagennya sedikit. Nah, kebalikan dengan tulang rawan, kolagennya banyak. Tapi apa? Tapi apa? Kalsiumnya banyak, zat kapurnya banyak, jadi mudah patah. Contohnya ya pada tulang pergelangan tangan, pada tulang kaki dan sebagainya. Pokoknya tulang yang bersifat keras termasuk tulang keras, ya, seperti itu. Kemudian ini, nah, ada tulang itu berdasarkan tempatnya. Nah, ada yang tulang bagian tengkorak, rangka badan, dan rangka gerak manusia. Kalau tadi kan berdasarkan bentuknya, berdasarkan sifatnya. Sekarang berdasarkan letaknya. Itu ada tengkorak, tulang tengkorak, tulang rangka badan, tulang anggota gerak manusia. Tulang tengkorak itu semua tulang yang ada di kepala. Ya, itu ada tulang dahi, ubun-ubun, pelipis, tulang baji, rahang atas dan bawah, tulang kepala belakang, tapis, hidung, dan pipi. Kemudian kalau yang rangka badan itu tersusun atas tulang dada yang ada di badan bagian tengah berarti ya. Nah, itu adalah tulang rusuk, panggul, belikat, kelangkang, tajuk pedang itu yang menghubungkan
antara tulang rusuk kiri dan kanan ya. Nanti akan ada gambarnya. Tulang belakang serta tulang gelang bahu. Yang terakhir adalah rangka anggota gerak manusia, jelas. Nah, gerak itu ya. Cuma rangka gerak anggota gerak manusia ini dibagi menjadi dua, atas dan bawah. Jelas atas itu tangan, jemari, hasta, pengumpul dan sebagainya. Yang bawah jelas kaki, betis, kering dan sebagainya. Itu. Lah ini yang saya maksudnya. Kamu pengen tahu Bu, yang pengumpul itu yang mana ya? Pengumpul itu pergelangan lengan bawah, tapi yang atas. Hasta itu yang bawah. Lah itu ada, itu jelas semua. Lah ini selangka. Selangka itu pundak cah. Nah, kalau belikat itu yang entong-entong, mau Jawono entong-entong. Lah ini untuk yang sebelah kiri yang kayak bentuk itu rangka memanjang itu, nah itu mulai leher, punggung, pinggang, kelangkang. Nah, kelangkang ini istilah wong Jawa selakangan, beda dengan selangka loh ya. Kalau selangka itu pundak ya, yang ada di pundakmu itu loh. Ya, nah, kalau kelangkang itu kayak model yang ini tepong tepong yang tulang untuk tempatnya daging di pantatnya itu kelangkang. Nah, ini tulang ekor. Kita tuh punya, dikatakan dalam arti tanda kutip ekor, karena kita pada dasarnya punya tulang ekor, cuma tulang ekor kita tidak memanjang seperti hewan-hewan yang punya ekor, misalkan anjing, kucing, kerang. Kita tuh punya tulang ekor ya, seperti itu. Nah, tulang ekor ini bahaya. Tulang mulai dari tulang belakang, leher sampai ekor ini merupakan pusat saraf yang kedua. Pusat saraf itu ada dua, tah. Di otak dan di sumsum tulang belakang di dalamnya ini. Nah, makanya terkadang kan ada kasus itu loh yang zaman dulu itu sering ada kejadian dia main-main terus mau duduk di istilahnya dibercandain temannya, ditarik kursinya, akhirnya dia mantep istilahnya jatuh ke bawah, akhirnya kena tulang ekornya mungkin patah. Makanya terus hubungannya tulang ekor ke atas itu tidak ada, sehingga bisa menyebabkan kelumpuhan dan bahkan kemarin ada kasus tuh tahun berapa itu menyebabkan kebisuan. Nah, itu makanya kita boleh bercanda tapi jangan yang berbahaya gitu. Dan nanti kamu bisa browsing tulang leher itu jumlahnya berapa, kemudian pinggang berapa, kelangkang berapa, tulang ekor berapa, itu bisa kalian bisa kalian hafalkan seperti kalian menghafalkan nomor HP ya, mulai dari tulang leher maupun tulang ekor itu ada urusannya. Kemudian yang di tangan, lah ini pengumpul hasta pergelangan tangan ini, jari-jari tangan, kalian harus tahu. Nah ini tulang usus itu yang terdekat dengan kelangkang itu. Nah itu kelangkang itu yang kecil itu. Tulang usus dan tulang duduk. Lah ini tulang duduk itu ada kita itu kan kalau kamu pegang itu di belakang pantatmu bawah itu keras ya. Ini kemaluan itu juga ada tulangnya, ini paha. Lah ini yang saya maksud tulang kering itu yang depan, orang Jawa itu bilangnya gares. Lah itu tulang kering ya, pergelangan kaki, jari kaki. Kalau betis ya betis, tulang betis ya. Lah untuk yang tengkorak lah ini yang namanya ubun-ubun ini yang agak bagian tengah, dahi jelas, ya mata jelas, hidung kan juga tahu, orang atas bawah juga jelas, pelipis ya jelas. Pelipis itu belakangnya telinga agak atas ya, kepala belakang lah ini, kepala belakang ini melindungi otak ya, otak kecil. Otak kan ada dua, otak besar dan otak kecil. Ya. Otak besar itu agak atas, otak kecil itu agak ke bawah. Nah ini yang saya maksud tulang dada ya, ini biasa disebut juga lah ini tajuk pedang lah ini kan incip. Nah tulang dada lah ini rusuknya. Nah di dalam rusuk itu nanti belakangnya kan ada paru-paru, ada jantung. Nah, itu rusuk itu ada rusuk sejati, ada rusuk melayang. Dikatakan rusuk sejati karena dia dari belakang sampai
melekat pada tulang dada yang nanti akan membentuk tajuk pedang. Kalau tulang melayang dia hanya kamu perhatikan gambar yang biru-biru itu. Nah, sebagainya kan melayang itu kan istilah orang Jawa ini gandul demblok. Tapi ada juga tulang yang apa itu namanya? Kebalik ya, maaf kebalik. Kalau yang pertama itu sejati ya, yang gandul itu ya, yang tidak nyambung itu ada 4 itu. Itu adalah tulang melayang. Jadi hanya istilahnya hanya separuh ya. Kamu bisa memperhatikan dengan seksama itu gambarnya ya, nanti juga bisa browsing seperti itu. Kamu perhatikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke persendian. Ya, ini yang bisa menyebabkan pergerakan antar tulang, tanpa ini tidak bisa. Ya, seperti itu. Nah, persendian itu pada dasarnya ada 3. Ada sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Ya. Yang namanya sendi mati, dia pertemuan atau mempertemukan 2 sampai lebih tulang, tapi tidak ada pergerakan. Nah, contohnya itu pada bagian tulang tengkorak. Kamu perhatikan ya, pada tulang tengkorak. Lah ini kan ada garis-garisnya ya. Lah ini letak persendiannya itu ya ini. Tapi dia tidak bisa bergeser-geser. Misalkan ubun-ubun, ngalor, tulang dahi ngidul, lah itu kan nanti lah mateni. Lah ini namanya tulang mati ya. Maaf, sendi mati. Ya. Penggabungan dari beberapa tulang tapi tidak bisa bergerak, makanya dikatakan sendi mati. Ya, gitu. Yang kedua adalah sendi kaku atau amfiartrosis, adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan hanya terbatas, bergerak tapi hanya terbatas. Nah ini contohnya tulang rusuk dengan tulang dada, dia bergerak di dalam tubuh. Nah, bergerak tapi hanya terbatas sedikit atau geraknya tidak begitu signifikan atau kentara, hanya istilahnya gimana ya, lembut ya, seperti itu. Nah ini yang berperan pada tubuh kita yang hampir 90% itu adalah sendi gerak. Ya maaf, sendi gerak atau diartrosis, hubungan atau yang mungkin terjadi banyak gerakan. Lah ini nanti sendi gerak sendiri, diartrosis ini dibagi menjadi 5 sendi nanti. Ya. Pergerakannya menurut dilihat dari arahnya, arah pergerakannya ini sendi gerak ini ada 5 ya, ini sendi engsel, sendi pelana, putar peluru, dan geser. Sendi engsel, kalian ingat nggak? Tahu nggak apa engsel pintu? Nah, engsel jendela itu kan hanya satu arah. Nah, ya begitu juga ini. Sendi engsel yang ada pada tubuh kita hanya satu arah. Nah, memungkinkan gerakan satu arah. Contohnya pada siku, lutut, ruas antar jari, hanya ke depan, ya hanya ke depan saja. Atau kalau pada lutut hanya ke belakang saja, hanya satu arah. Yang kedua adalah sendi pelana. Nah, ini memungkinkan gerakan 2 arah. Pelana, kan tahu pelana kuda toh. Kalau naik pelana kan pelananya bisa maju mundur atau kiri kanan. Pokoknya hanya 2 arah. Nah, persendian pada sendi pelana ini biasanya sering kita jumpai pada tulang ibu jari, nah, dan tulang telapak tangannya. Hanya 2 arah. Depan belakang atau kiri kanan, hubungannya dengan telapak tangan. Nah, kiri kanan, atas bawah. Lah ini adalah sendi pelana contohnya. Kemudian yang ketiga adalah sendi putar, bisa memutar. Nah, jadi memungkinkan gerakan memutar ya. Ini contohnya tengkorak dengan tulang atlas ya. Di kepalamu kalau waktu olahraga pemanasan itu dah kepalanya diputar. Lah ini yang bergerak, yang menggerakkan adalah adanya persendian putar, karena sendinya sendi putar, makanya geraknya bisanya memutar ke kiri 4 kali ya. Kalau pemanasan memutar ke kanan 4 kali, lah itu namanya sendi putar. Yang keempat sendi peluru. Kalau kalian melihat di film ya, peluru ditembakkan tuh gak lurus ternyata. Peluru ditembakkan ternyata pelurunya tuh munyer tapi lurus dia lajunya. Nah, misalnya ke segala arah itu istilahnya berapa? 180 derajat ya.
Nah, itu seperti itu lengan atas dengan dengan gelang bahu. Jadi cuma tangan ini. Nah, tangan diputar. Lah ini kan tapi kan seluruh arah muter dia. Kayak membentuk lingkaran dulu, Cah. Ya, membentuk lingkaran. Seperti itu. Yang terakhir adalah sendi geser. Nah, ini yang biasanya sering gunanya nek pas ulangan. Ayo. Memungkinkan gerakan melengkung ke depan, ke belakang atau memutar. Misalkan koncone ndelalah wis pinter aku kok rubah lah. Awakmu kan biasanya rada geser awake karo mripate. Lah itu yang berperan adalah sendi geser. Seperti itu. Ya, tulang pergelangan kaki dan hubungan antar tulang belakang. Makanya awakmu iso miring kiri, miring kanan. Lah itu adanya sendi geser seperti itu. Itu adalah macam-macam persendian atau termasuk sendi gerak. Ya, yang tadi ya sendi gerak diartrosis ya, macamnya diartrosis. Nah, kita lanjut selanjutnya yaitu otot. Nah ini cara kerja otot berbeda menjadi dua, sadar dan tidak sadar. Maksudnya sadar dan tidak sadar kita bahas dulu yang sadar. Maksudnya otot sadar atau otot yang bekerja di bawah kesadaran kita. Jadi otot itu akan bergerak bila kita gerakkan, kita perintah. Misalkan, oh ya, aku mau menulis. Oh, ini tanganku harus pegang pensil. Oh, A modelnya seperti yang kita suruh ke otak. Oh, A modelnya ini, bunder dhisik, ditarik ke bawah. Oh, B, lurus dulu, kemudian ada bulatan. Lah, itu adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran kita. Kita perintah, dia baru bekerja. Tapi jika otot tidak sadar, itu berarti otot yang bekerja di luar kesadaran kita. Di tanpa kita perintah, dia bekerja. Misalnya, itu adalah otot yang ada di lambung. Ya, pada lambung itu ada suatu otot yang nanti geraknya namanya gerak peristaltik, gerak meremas-remas. Makanya kalau orang yang telat makan, dia akan perih. Karena apa? Gerak peristaltik itu atau meremas-remas itu, ada makanan maupun tidak ada makanan, dia akan terus meremas-remas. Nah, makanya kalau orang yang telat makan, perih. Karena yang kalau tidak ada makanan, otomatis yang terremas apa? Dinding rahim atau bahkan usus. Nah, makanya dia perih. Dan makanya orang penyakit mah itu biasanya nanti larinya ke tukak lambung. Tukak lambung itu lambungnya luka. Yaitu salah satunya adalah karena gerak peristaltik lah. Dia meskipun kamu tidur, dia akan terus bergerak. Nanti enggak kamu perintah, oh aku turu, ayo kue melu mandek, enggak seperti itu, dia terus bergerak. Atau juga nanti otot pada jantung lah, otot pada jantung nanti jenis ototnya otot polos, nanti kita bahas selanjutnya ya. Enggak otot bawahnya itu. Otot polos itu dia jantungmu akan terus berdetak. Bukan berarti turu ayo otot jantungnya juga leren turu ya, bablas. Allah walam. Nah, itu maksudnya otot yang bekerja di luar kesadaran kita. Tanpa kita suruh dia sudah bergerak. Jadi istilahnya sudah dari sananya. Dia bergerak terus seperti itu. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis otot yang saya sebutkan tadi. Jenis otot tersebut ada 3, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos itu banyak terdapat pada saluran pencernaan organ dalam yang saya sebutkan tadi di lambung tadi ya. Nah, nanti ada sifat-sifatnya atau proses bentuknya bagaimana, sifatnya bagaimana, letaknya di mana, ada nanti di lembaran berikutnya. Yang kedua otot lurik. Nah, otot lurik ini otot yang melekat pada tulang. Ya, dia bekerjanya berarti apa? Di bawah kesadaran kita. Kalau otot polos di luar kesadaran kita. Nah, yang terakhir adalah otot jantung. Otot jantung ini hanya terdapat pada jantung. Jadi di organ-organ lain enggak ada. Hanya ada di otot jantung. Ini juga sifatnya bekerja di luar kesadaran kita. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, otot pun pergerakannya juga bermacam-macam. Seperti yang
tulang tadi. Gerak yang dilakukan otot dapat berubah A. Sinergis, B. Antagonis. Sinergis berarti saling bekerja sama satu arah, sejalan, sepikiran ya istilahnya orang. Kemudian kalau antagonis adalah berlawanan. Merupakan sifat kerja otot yang sama, itu adalah sinergis, kita bahas dulu yang sinergis. Artinya otot-otot tersebut berkontraksi dan berelaksasi secara bersama-sama. Contohnya di mana, Bu? Contohnya pada tulang rusuk. Ya. Kemudian tulang telapak tangan, ya. Dan apa? Tulang telapak kaki. Ya, itu yang otot-otot di situ itu bersama. Nek kabeh nelungkup ya kabeh nelungkup. Kabeh menengadah ya semua menengadah. Kalau waktu bernafas itu mengembang ya mengembang, waktu mengempis ya mengempis itu pada tulang rusuk. Kemudian yang gerak antagonis berlawanan merupakan sifat kerja otot yang saling berlawanan, artinya apabila satu otot mengalami kontraksi, otot yang lainnya mengalami relaksasi. Kontraksi itu waktu aktivitas, kalau relaksasi waktu istirahat. Nah, itu biasanya sering keluar ada ujian yaitu otot bicep dan tricep, yaitu pada lengan atas kalian. Nah, ini saat diperhatikan, saat mengangkat lengan bawah terjadi ya fleksi ya, otot bicep berkontraksi sedangkan otot tricep berelaksasi. B itu yang atas, tri itu yang bawah pada lengan itu ada dua loh. Gerak ekstensi menurunkan lengan bawah terjadi karena bicep itu berelaksasi, sedangkan tricep berkontraksi. B itu yang atas, tri itu yang bawah. Saat kamu menarik lengan, ini kan posisi bicepnya kan melengkung, kayak berduduk nih, Cah, yang istilahnya kayak wong apa binaraga ngono kayak berotot. Nah, pada saat lengan mengangkat lengan bawah, maka yang atas itu berkontraksi. Pokoknya sing metuntung, sing blenduk itu adalah kontraksi. Sedangkan yang tricep menggelendong lurus itu adalah relaksasi. Sebaliknya saat lengan diturunkan, yang bicep itu berelaksasi, sedangkan yang tricep berkontraksi. Pokoknya yang lurus itu adalah, yang datar itu adalah posisi apa? Relaksasi. Saat kelihatan berotot atau menggelembung itu adalah kontraksi. Itu sering-sering keluar ujian itu ya, tapi dia berupa gambar biasanya. Ya. Kita lanjutkan materi berikutnya. Terusan ini yang saya sebutkan tadi. Iki loh contohnya gambarannya otot lurik. Apa cirinya? Berbentuk silindris dan memanjang. Warnanya lurik, kayak lapis nih, tebal tipis. Lah intinya banyak. Tapi letaknya di tepi-tepi kebanyakan. Bekerja secara sadar lah, saya sebutkan tadi. Nah, dia biasanya otot lurik itu biasa dikenal juga dengan otot kerangka karena dia menempel pada kerangka atau tulang. Kemudian dia cepat merespon rangsang, misalkan cubit langsung plok reaksinya, langsung ganti ngaplok apa ganti nyubit atau apa gitu. Itu makanya dia dikatakan cepat merespon rangsang. Rangsang itu adalah stimulus atau apa itu rangsang itu segala sesuatu yang menyebabkan perubahan ya, seperti itu. Kemudian letaknya melekat pada tulangnya, itu yang saya katakan tadi. Makanya terkadang dia terkenal sebagai otot kerangka seperti itu. Yang kedua otot polos ya, ini yang juga saya sebutkan tadi, berbentuknya gelendong. Itu kayak modelnya kalau yang sebenarnya dia seperti mata kamu itu loh, menggelendong, pinggirnya menyempit, terus ada intinya di tengah. Nah, ujungnya merunting dan tengahnya menggelembung ya, persis kayak model mata. Warnanya polos, intinya satu berada di tengah ya, persis kayak titik matamu itu. Biasanya kalau saya menerangkan di papan itu saya gambar mata. Ya, saya gambar model mata ya, seperti itu contohnya. Realnya kalau di sini kan nggak begitu kelihatan. Kemudian bekerja secara tidak sadar ya, karena dia contohnya itu gerak balistatik itu dan jangan itu di lambung usus ya, lambat merespon rangsang, dia pelan rangsangannya.
Kemudian letak dinding usus, pembuluh darah, saluran kelamin, dinding rahim. Nah, dia terletak di situ. Jadi otot polos itu menyusun atau menggerakkan dinding usus, pembuluh darah, saluran kelamin, dan dinding rahim. Yang terakhir adalah otot jantung seperti itu. Itu kalau saya menggambarkan itu biasanya kalau saya di papan itu saya gambarkan seperti cabang pohon itu loh, kan banyaknya. Makanya dia berbentuk silintis bercabang. Di situ kan nggak begitu kelihatan cabang. Berbentuk anyaman, warnanya lurik, bekerja tidak sadar, kemudian lambat merespon. Hanya terdapat pada jantung. Jadi itu yang mengenai sistem gerak pada manusia. Ya, kita review yaitu rangka atau tulang, otot dan persendian. Sudah saya jelaskan semuanya, macam-macam tulang, kemudian persendian yang menyebabkan bergerak sampai dengan otot. Saya kira cukup itu materi. Jika ada yang kurang jelas bisa kalian buka lagi PowerPoint-nya satu persatu atau kalian browsing, kalian cocokkan seperti itu. Seperti biasa pada akhir pembelajaran kita mesti untuk latihan pembelajaran. Nah ini yang harus kalian kerjakan di kertas, kemudian langsung difoto. Itu ada 6 soal, silahkan dikerjakan, kemudian segera dikumpulkan. Semakin cepat, semakin bagus. Walaupun betul, tapi pengumpulannya terakhir, nilainya tidak 100, tidak 90. Semakin kamu terlambat mengumpulkan, semakin rendah. Nah, makanya semakin cepat. Tapi kalau bisa ya cepat dan benar. Akhir kata kita akhiri pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.